warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bella Martina Nugraheni dari 11 Akuntansi 1. Dan saya Desi Komaria dari kelas 11 Akuntansi 1. Laporan arus kas merupakan laporan keuangan yang berisi informasi aliran kas masuk dan aliran kas keluar dari suatu perusahaan selama periode tertentu. Isi laporan arus kas yaitu yang pertama, aktivitas operasi, meliputi pengaruh kas dari transaksi-transaksi yang digunakan untuk menentukan laba. Yang kedua, aktivitas investasi, meliputi pemberian dan penagihan pinjaman serta perolehan dan pelepasan investasi baik utang maupun ekuitas. Yang ketiga, aktivitas pembiayaan meliputi perolehan sumber daya dari pemilik dengan pengembalian atas dan dari investasinya, serta pinjaman dari kreditur serta pelunasannya. Pada metode tidak langsung, penyusunannya dilakukan berdasarkan kertas kerja atau laporan laba rugi dan neraca. Sebelum lanjut ke laporan arus kas, kita persiapkan terlebih dahulu data-data yang dibutuhkan untuk membuat arus kas dengan metode tidak langsung. Yang pertama, yaitu laporan neraca pada periode sebelumnya. Dan yang kedua, yaitu laporan neraca pada periode yang sekarang. Setelah itu, kita buat tabel mutasi terlebih dahulu yang terdiri dari 4 kolom. Setelah kita membuat tabel mutasi, yang pertama, di sini terdapat akun. Yang kedua, nominal periode sebelumnya. Dan yang ketiga, nominal periode sekarang. Dan selisih antara nominal tahun sebelumnya dan tahun yang sekarang. Dan di sini terdapat keterangan. Baik, setelah itu kita masukkan terlebih dahulu nominal-nominalnya sesuai dengan akun. Setelah nominal akun dimasukkan semua, kita lanjut untuk mencari selisih kenaikan atau penurunan dari nominal tahun sebelumnya dan tahun yang sekarang. Untuk saldo cash in bank dan petty cash, tidak perlu dihitung nominal selisih karena nantinya akan masuk ke saldo kas awal dan saldo kas akhir. Yang pertama di sini ada account receivable. Pada tahun lalu memiliki nominal 154 juta dan pada tahun sekarang memiliki nominal 749.810.000. Jika saldo sebenarnya ada di debit, maka tahun lalu dikurang dengan tahun yang sekarang, lalu hasilnya dikurung. Jika saldo nominal ada di kredit, maka tahun sekarang dikurangi dengan tahun lalu dan hasil nominalnya tanpa kurung. Baik, di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara mencari selisih dari account receivable. Karena account receivable saldo normalnya ada di debit, maka saldo sebelumnya dikurangi dengan saldo yang sekarang. Lalu hasilnya dikurung. Dan untuk akun yang kedua, di sini saldo normalnya berada di kredit, maka tahun sekarang dikurangi dengan tahun yang lalu. Dan hasilnya tanpa kurung. Selanjutnya untuk kolom keterangan, kita lihat apakah di saldo 2022 mengalami penurunan dari saldo 2021 atau mengalami kenaikan. Lalu kita isi kolom keterangan tersebut. Pada account receivable, di sini mengalami kenaikan. Jadi di sini kita tulis kenaikan pada kolom keterangan. Dan pada akun kedua juga mengalami kenaikan. Jadi
kita isi juga di sini di kolom keterangan kenaikan. Dan seperti ini sampai semua akun-akun masuk, dan seperti itu caranya untuk mengisi tabel mutasi. Baik, kita akan lanjut dalam pembuatan laporan arus kas dengan metode tidak langsung. Saya jelaskan kembali, untuk laporan arus kas secara tidak langsung kita membutuhkan data-data yaitu mutasi pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan. Kedua yaitu butuh laporan retained earnings. Yang terakhir kita butuh laporan laba rugi. Selanjutnya kita akan membuat laporan arus kas. Sebelumnya di sini saya sudah membuat tabel laporan arus kas terdiri dari 3 tabel, yaitu ada tabel yang pertama untuk akun atau keterangan, yang kedua untuk nominal per akun, yang terakhir untuk jumlah. Di sini di data mutasi tadi sudah dibuatkan data mutasi. Kita akan memasukkan data mutasi terlebih dahulu. Untuk laporan arus kas, data pertama yang harus kita masukkan adalah dari kegiatan operasional. Tadi sudah dijelaskan bahwa laporan arus kas terdiri dari 3 kegiatan. Yang pertama yaitu kegiatan operasional, yang kedua kegiatan investasi, dan yang terakhir adalah kegiatan pendanaan. Baik, kita masukkan dulu untuk kegiatan operasionalnya. Untuk laporan arus kas, pada kegiatan operasional, pertama kita akan memasukkan laba rugi setelah pajak. Nah, laba rugi setelah pajak ini nantinya akan memengaruhi laporan arus kas. Di sini tertera bahwa laba pada tahun 2022 atau pada tahun berjalan itu sebesar Rp5.333.965.250. Data ini kita masukkan ke laporan arus kas. Selanjutnya, kita akan melakukan penyesuaian terhadap laba. Kenapa kita harus melakukan penyesuaian terhadap laba pada laporan arus kas? Karena penyesuaian terhadap laba pada laporan arus kas diperlukan karena laporan laba rugi mencakup item yang tidak melibatkan arus kas nyata, seperti beban penyusutan dan perubahan aset serta kewajiban lancar. Laporan arus kas di sisi lain menunjukkan bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan kas sehingga perlu disesuaikan untuk menghilangkan pengaruh item non kas dari laba bersih. Contoh akun-akun yang tidak memengaruhi dan harus disesuaikan terhadap laba, yaitu ada cadangan kerugian piutang. Di sini cadangan kerugian piutang pada tahun berjalan mengalami kenaikan sebesar Rp8.965.250. Yang awalnya pada tahun 2021 cadangan kerugian berjumlah Rp9.780.000, pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp18.745.250 sehingga terjadi selisih sebesar Rp8.965.250. Nah, data ini harus kita tambahkan pada penyesuaian laba. Selanjutnya kita akan melakukan penyesuaian terhadap laba. Penyesuaian terhadap laba pada laporan arus kas diperlukan karena laporan laba rugi mencakup item yang tidak melibatkan arus kas nyata.
seperti beban penyusutan dan perubahan aset serta kewajiban lancar. Contoh pada soal kali ini yaitu ada pada akun cadangan kerugian piutang. Untuk akun cadangan kerugian piutang, pada laporan arus kas itu tidak termasuk pada cadangan kerugian piutang, tetapi dibebankan, yaitu menjadi beban kerugian piutang. Beban kerugian piutang meskipun merupakan biaya yang tercatat di laporan laba rugi, tidak secara langsung mempengaruhi arus kas. Namun dampaknya terhadap arus kas terlihat pada perubahan cadangan kerugian piutang. Jadi, nominal beban kerugian piutang pada laporan arus kas diambil dari data mutasi cadangan kerugian piutang karena menunjukkan perubahan estimasi kerugian piutang yang tidak tertagih, bukan aliran uang tunai yang sebenarnya. Jadi kita masukkan nominal pada cadangan kerugian piutang yang mengalami kenaikan sebagai beban kerugian piutang dalam laporan arus kas. Selanjutnya kita masukkan nominal selisih pada mutasi di akun cadangan kerugian piutang pada laporan arus kas. Sebesar Rp8.965.250. Selanjutnya yang perlu kita sesuaikan yaitu akun depresiasi. Akun depresiasi bisa menambah laba dalam laporan arus kas karena depresiasi adalah biaya non-tunai, yang berarti tidak melibatkan arus kas keluar secara langsung. Meskipun depresiasi mengurangi laba bersih dalam laporan laba rugi, hal itu tidak mempengaruhi arus kas. Untuk itu, pada laporan arus kas, depresiasi ditambahkan kembali ke laba bersih untuk merekonsiliasi arus kas bersih yang berasal dari aktivitas operasional. Di sini, akun depresiasi itu ada 3, yaitu building account debt, vehicle account debt, dan equipment account debt. Nah, akun beban depresiasi itu seharusnya memang tidak masuk ke dalam arus kas. Namun, karena terjadinya depresiasi yang dikurangi di laba rugi, maka akun depresiasi ini harus masuk ke dalam arus kas untuk menambah laba yang seharusnya kita terima. Karena di sini ada 3 akun, maka kita akan menjumlahkan selisih dari 3 akun tersebut. Selanjutnya, kita akan menjumlahkan 3 akun depresiasi tersebut. Totalnya yaitu sebesar Rp257.500.000. Kita masukkan nominalnya. Tadinya di mutasi ini merupakan akun akumulasi, tapi ketika di laporan arus kas kita akan ubah menjadi akun depreciation expense atau beban depresiasi. Akun akumulasi penyusutan dalam laporan arus kas dimasukkan ke beban penyusutan karena penyusutan adalah biaya non-tunai yang tidak secara langsung memengaruhi kas perusahaan. Penyusutan meskipun mengurangi laba bersih tidak melibatkan arus kas keluar sehingga harus ditambahkan kembali dalam laporan arus kas. Selanjutnya kita akan menambahkan kegiatan-kegiatan operasional. Kita buka data mutasi. Pada data mutasi terdapat akun receivable. Nah, perlu diketahui akun receivable ini termasuk pada kegiatan operasional. Untuk kegiatan cadangan kerugian piutang tadi sudah masuk pada penyesuaian laba. Maka ini tidak perlu dimasukkan lagi. Kita masukkan dulu akun pertama yaitu akun receivable. Di sini akun receivable mengalami kenaikan sebesar 595.810 pada tahun berjalan. Kita masukkan ke dalam arus kas. Baik, di sini sudah masuk yaitu increase account receivable. Nah, kenapa increase? Increase yaitu kenaikan. Karena pada tahun berjalan ini account receivable mengalami kenaikan. Selanjutnya kita masukkan akun kedua yaitu akun merchandise inventory atau persediaan barang. Pada akun persediaan barang pada tahun berjalan ini juga mengalami kenaikan sebesar 733.620.000.
Nah, nominal ini akan kita masukkan ke laporan arus kas. Baik, kita masukkan nominal yang tadi ya. Nominal dari akun receivable sama akun merchandise inventory. Selanjutnya kita cek lagi yang termasuk ke kegiatan operasional. Di sini ada kegiatan supplies, private insurance, VAT-in. Lanjut kita masukkan 3 akun yang tadi disebutkan. Di sini untuk supplies mengalami kenaikan, private insurance juga mengalami kenaikan, sedangkan untuk akun VAT-in mengalami penurunan. Kita masukkan terlebih dulu akunnya. Selanjutnya kita masukkan nominalnya. Untuk nominal kita ambil di kolom selisih ya. Baik, kita masukkan nominalnya. Ingat nominal yang kita masukkan yaitu dari kolom selisih. Selanjutnya kita cek kembali yang termasuk ke kegiatan operasional. Baik, di sini ada akun payable atau hutang, ada akun accrued expense, income tax payable, income tax out payable, VAT out. Nah, ada 5 akun yang masuk ke dalam kegiatan operasional. Kita masukkan 5 akun ini terlebih dahulu. Untuk akun payable ini mengalami penurunan, akun expense mengalami kenaikan, income tax payable mengalami kenaikan, dan income tax out mengalami kenaikan, dan VAT out mengalami kenaikan. Nah, untuk akun ini, kelima akun ini kita masukkan terlebih dahulu ke laporan arus kas. Selanjutnya kita analisis kembali data mutasi dan untuk mencari kegiatan akun yang masuk ke dalam kegiatan operasional. Contoh di sini ada akun payable, expense, income tax payable, income tax out payable, VAT out. Nah, ada 5 akun yang termasuk ke dalam kegiatan operasional. 5 akun tersebut kita masukkan ke dalam laporan arus kas. Selanjutnya kita masukkan nominalnya. Untuk nominal saya pertegas lagi, untuk nominal yang dimasukkan ke dalam arus kas yaitu nominal dari kolom selisih. Baik, kita masukkan nominalnya. Selanjutnya kita akan melakukan penjumlahan terhadap kegiatan-kegiatan operasional. Untuk penjumlahannya kita menjumlahkannya dari kegiatan penyesuaian terhadap laba. Untuk nominalnya kita letakkan di kolom paling terakhir. Itu rumus. Kita jumlahkan terlebih dahulu dari akun bad debt expense sampai akun increase VAT out. Enter. Nah, di sini sudah terlihat bahwa pada kegiatan operasional kita mengalami pengurangan sebesar Rp620.145.500. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke kegiatan investasi. Tadi sudah dijelaskan bahwa kegiatan investasi meliputi pemberian dan penagihan pinjaman serta perolehan dan pelepasan investasi, baik utang maupun ekuitas. Kita cek di data mutasi terlebih dahulu. Di sini di data mutasi ada akun stock investment. Nah, untuk akun stock investment ini pada saldo 2022 mengalami kenaikan sebesar 300 juta. Sedangkan pada saldo periode sebelumnya 0. Untuk itu kita masukkan ke dalam laporan arus kas. Karena tadi di data mutasi tertera bahwa akun stock investment ini mengalami kenaikan, maka di laporan arus kas kita akan tulis
increase stock investment sebesar 300 juta. Selanjutnya kita cek kembali di laporan arus kas. Di laporan mutasi. Di sini ada building at cost mengalami kenaikan sebesar 325 juta. Ada vehicle mengalami penurunan. Jadi nominalnya tetap sama dengan tahun lalu ya. Dan ada akun equipment at cost. Kebetulan pada akun ini tidak mengalami penurunan dan tidak mengalami kenaikan. Jadi untuk akun equipment tidak perlu kita masukkan ke dalam laporan arus kas. Ada 2 akun yang tadi saya sebutkan, kita masukkan 2 akun tersebut terlebih dahulu ke dalam laporan arus kas di bagian investasi. Baik, untuk kegiatan investasi di dalam data mutasi hanya ada 3, yaitu ada akun stock investment, building at cost, dan vehicle at cost. Selanjutnya, kita akan menjumlahkan total arus kas dari kegiatan investasi. Selanjutnya, kita jumlahkan total arus kas pada kegiatan investasi. Seperti biasa, untuk hasil penjumlahan, kita letakkan di kolom terakhir. Di sini tertera bahwa hasil dari kegiatan investasi mengalami pengurangan sebesar 25 juta. Selanjutnya kita akan masuk ke kegiatan pendanaan. Untuk kegiatan pendanaan, pertama kita akan cek di data mutasi. Pada data mutasi tertera yaitu ada akun Bank Danamon Loan. Nah, pada akun ini kita mengalami penurunan sebesar 702.625.000. Akun ini kita masukkan ke dalam laporan arus kas pada bagian pendanaan. Selanjutnya kita akan masuk pada akun kedua pada kegiatan pendanaan. Pertama kita akan cek di laporan mutasi terlebih dahulu. Di dalam laporan mutasi tertera ada akun retained earnings. Namun di dalam laporan arus kas tidak ada akun retained earnings. Maka kita akan mengeceknya di laporan retained earnings. Di laporan retained earnings tertera ada pembayaran dividen sebesar 52.500.000. Akun dividen diambil dari laporan laba ditahan atau retained earnings karena dividen merupakan bagian dari laba yang dibagikan kepada pemegang saham, bukan bagian dari laba yang ditahan dan digunakan kembali oleh perusahaan. Pembayaran dividen mengurangi laba ditahan dan perubahan pada laba ditahan terjamin dalam laporan arus kas. Untuk itu kita akan memasukkan pembayaran dividen ini ke dalam laporan arus kas. Selanjutnya kita akan melakukan penjumlahan pada kegiatan pendanaan. Seperti biasa kita letakkan hasil dari penjumlahan nominal pada kegiatan pendanaan di kolom terakhir. Selanjutnya kita akan melakukan penjumlahan terhadap total kegiatan arus kas. Kita tulis dulu keterangannya.
Selanjutnya kita jumlahkan dari laba bersih setelah pajak sampai ke total kegiatan, jumlah kegiatan pendanaan. Di sini totalnya sebesar Rp3.935.694.750. Selanjutnya kita masukkan saldo kas awal pada tahun 2021 atau tahun sebelumnya. Untuk saldonya yaitu hasil dari penjumlahan antara cash in bank dan petty cash. Kita jumlahkan ke akun cash in bank dan petty cash, nantinya akan menjadi saldo awal pada tahun 2021. Selanjutnya kita akan memasukkan saldo awal kas pada 1 Januari 2021. Untuk nominal saldo kas pada tahun 2021 kita mendapatkannya dari penjumlahan antara cash in bank dan petty cash. Kita jumlahkan nominal cash in bank dan petty cash yang nantinya akan menjadi saldo pada tanggal 1 Januari 2021. Selanjutnya kita akan mencari saldo akhirnya. Saldo akhir yaitu pada tanggal 31 Desember 2022. Selanjutnya kita ubah dulu keterangan pada hasil penjumlahan kegiatan arus kas yang tadi ya. Karena di sini jumlahnya positif, maka kita tulis increase. Baik, selanjutnya untuk mencari total jumlah kas pada tanggal 31 Desember 2022, kita akan menjumlahkan antara increase in cash flow dan saldo kas pada 1 Januari 2021. Di sini hasilnya 476.944.750 rupiah. Untuk mengetahui apakah laporan arus kas yang kita buat ini sesuai atau tidak, benar atau salah, kita harus menyocokkan antara saldo kas pada 31 Desember 2022 harus balance dengan total penjumlahan cash in bank dan petty cash dimutasi pada 2022. Kita jumlahkan terlebih dahulu untuk saldo kas dan petty cash pada tahun 2022. Di sini hasil penjumlahannya yaitu sebesar Rp4M765.944.750. Kita cek di laporan arus kas apakah sudah sama. 4M765.944.750. Karena hasil dari arus kas sama dengan hasil penjumlahan antara cash in bank dan petty cash, maka laporan arus kas yang sudah kita buat ini sesuai dan benar. Selanjutnya langkah terakhir yaitu membuat kop di atas tabel laporan arus kas. Yang pertama berisi nama PT,
yaitu PT Manunggal. Yang kedua berisi nama tabel, keterangan tabel yaitu cash flow atau arus kas. Dan yang terakhir berisi periode pada 31 Desember 2022. Itu saja yang dapat kami jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.